Dasar jiwa anak dan kuasa pendidikan. Dasar jiwa keadaan jiwa yang asli, menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan dari luar. Ada 3 aliran mengenai dasar jiwa ini. Pertama, yaitu teori rasa, mengibaratkan anak itu sebagaimana sehelai kertas putih, di mana seorang pendidik dia akan serah memberikan warna seperti apa. Tapi teori ini sudah banyak ditinggalkan oleh para cendekiawan. Yang kedua, teori negatif, yang mana mengumpamakan anak adalah sehelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga kita tidak dapat memberikan perlakuan benar. Yang kita bisa hanyalah mengawasi dan mengarahkan. Dan yang ketiga, yaitu teori konvergensi. Sebagaimana anak itu ada sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh tetapi tulisannya suram, maka seorang pendidik tugasnya adalah menebalkan tulisan-tulisannya yang akan membuat kebaikan-kebaikan dan tidak memunculkan untuk tulisan-tulisan yang tidak baik pada diri anak. Kemudian hubungan. Yang kelima adalah tabiat yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Menurut teori konvergensi, watak manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, inteligensi, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, organ-organ, pemikiran, intelek dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kemudian yang kedua adalah biologis, bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan tidak dapat berubah lagi seumur hidupnya. Lalu selanjutnya, perlunya menguasai diri dalam pendidikan dan budi pekerti. Sebagai pendidik, janganlah berputus asa karena menganggap tabiat-tabiat yang biologis, yaitu hidup perasaan, tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Dengan menguasai diri secara tetap dan kuat, maka dapat melenyapkan atau menyalahkan tabiat-tabiat biologis, dapat mengalahkan tabiat-tabiat biologis yang tidak baik, sehingga berbentuk kepribadian atau budi pekerti yang baik, atau yang selama ini kita kenal dengan karakter atau watak. Nah, menguasai diri merupakan tujuan pendidikan dan maksud keadaan. Karena dengan menguasai diri tadi, maka dapat menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti yang baik pada diri manusia melalui pendidikan. Kemudian jenis-jenis pendidikan, maka tidak ada 2 budi pekerti orang yang sama. Jadi memang setiap orang mempunyai watak yang berbeda-beda. Menurut Profesor Sprenger, membagi budi pekerti menjadi 6 jenis. Pertama, kekuasaan. Kedua, agama. Keindahan. Kegunaan. Yang kelima, pengetahuan atau kenyataan. Dan yang keenam, menolong atau mendermakan pengabdian. Kemudian naluri pendidikan atau keinginan pendidikan terhadap tiap-tiap orang tua terhadap anak-anaknya. Ini telah terbawa oleh adanya pedagogis, insting, yakni keinginan tiap-tiap manusia untuk mendidik anak-anaknya untuk selamat dan bahagia. Ini dimiliki oleh setiap orang tuanya yang menginginkan agar anaknya ini tumbuh dan berkembang menjadi manusia-manusia yang selamat dan bahagia pada hidupnya. Syarat-syarat sebuah pengetahuan. Pendidikan yang teratur, yaitu pendidikan yang berdasarkan pada pengetahuan yang dinamakan ilmu pendidikan dan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya tentunya. Pertama, ilmu pendidikan itu berhubungan dengan ilmu hidup batin manusia, yaitu ilmu jiwa. Yang kedua, ilmu hidup jasmani manusia. Yang ketiga, ilmu keadaan, kesopanan, etika atau moral. Yang keempat, ilmu keindahan, ketertiban, lahir atau estetika. Dan kelima, ilmu tambu pendidikan, yaitu ikhtiar cara-cara pendidikan. Karena pendidikan itu mengukir manusia. Bagaimana ilmu-ilmu pendidikan? Mari kita lanjutkan.
Peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan di sini adalah cara-cara mendidik. Cara-cara mendidik oleh Ki Hadir Dewantara dengan beberapa cara. Yang pertama adalah memberi contoh atau furben. Yang kedua pembiasaan, yaitu pakulihan. Nah, yang ketiga pengajaran atau wulang atau wuro. Keempat perintah, paksaan dan hukuman. Yang kelima tindakan atau laku. Dan keenam pengalaman lahir dan batin atau ngelakoni atau merasa. Tetapi cara-cara di atas tentunya disesuaikan dengan umur atau usia anak-anak kita. Selanjutnya, hubungan dengan umur dengan cara pendidikan. Untuk kepentingan pendidikan, umur anak dibagi menjadi 3 masa. Pertama, usia 1 sampai 7 tahun, di mana masa anak-anak. Maka cara yang tepat yang dibagi di sini adalah yang digunakan adalah memberi contoh dan pembiasaan. Yang kedua adalah pada usia 7 sampai 12 tahun atau masa pertumbuhan jiwaan, pikiran. Maka cara yang digunakan adalah pembiasaan, pengajaran dan juga perintah. Dan yang ketiga yaitu masa umur 14 sampai 21 tahun. Maka ini adalah masa terbentuknya budi pekerti. Cara yang digunakan adalah melalui pengajaran, tindakan, dan pengalaman lahir. Demikianlah hubungan antar materi pada modul 1.1. Selanjutnya kita simak mengenai pertanyaan-pertanyaan pemantik setelah mempelajari modul ini. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Maka secara jujur di sini ingin saya sampaikan, saya percaya sebelumnya bahwasanya semua murid adalah sama. Maka mereka saya perlakukan dengan sama tanpa melihat faktor-faktor yang ada pada murid saya. Dan pembelajaran saya hanya berfokus pada hasil nilai evaluasi yang bisa mencapai KKM. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Murid hanya sebagai objek tanpa melibatkan pentingnya sebuah proses dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Maka pemikiran saya berubah bahwa murid sudah membawa kodratnya masing-masing dan saya sebagai pendidik harus menuntunnya agar kodratnya menjadi baik, berbudi, bermanfaat bagi dirinya dengan cara memperbaiki cara pembelajaran saya yang harus menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran atau subjek, bukan lagi sebagai objek pembelajaran. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hadir Dewantara? Maka saya mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan mulai mengidentifikasi kondisi murid saya dengan melaksanakan penilaian berkelanjutan, yaitu dengan diawali dengan asesmen diagnosis untuk mengetahui bagaimana keadaan-keadaan awal daripada murid saya dalam sebuah pembelajaran. Kemudian saya juga menggunakan media abad 21 dalam proses pembelajaran dengan menggunakan Chromebook, karena inilah zaman mereka saat ini pada siswa-siswa saya. Demikian pemaparan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.